Fok barrel, ya, gentong babi. Sekarang ada lagi kabinet babi gemuk. Nanti ngobrol semua di situ. Merumpi dia, nggak bekerja. Kalau perlu dibentuk kabinet 100 menteri kok. Jadi siapa aja bisa masuk ke tampung semua. Ya. Ya. Ada presiden kabinetnya gemuk 40. Dan ini termasuk juga buah pikirannya. Nggak apa-apa kalau saran-saran saya malah gemuk sekalian yang tanggung-tanggung. Kepada yang mengelola tambang nikel, mereka 30 tahun dibebaskan pajaknya. Lah sekarang cabai bawang dipajakin, malah menjadikan berlian ini terpuruk lagi jauh ke bawah. Itu yang perlu dipertimbangkan. Ya. Kalau berlian tetap berlian, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, Bib. Lama kita nggak jumpa nih. Bisik-bisik politik kenegaraan kita mulai dengan Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masih tetap eksis ya, Prof ya. Walaupun kita break beberapa hari lalu, tapi perjuangan ini masih panjang, Prof ya. Para netizen ya, pencinta khas channel dan bis channel ya, Bro Joko mengembangkan lain lagi dia. Yang penting dengan ya enggak wangsit dari gorong-gorong muncullah berbagai pemikiran, yaitu apa? Dia meniru rumah makan Padang. Pagi, sore, siang, malam. Pagi lain, sore lain, malam lain. Tapi kalau yang namanya nasi goreng Padang itu sama. Tapi kalau Pak Jokowi, lain diucapkan pagi, lain siang, lain malam. Apa-apa udah selesai, Prof. Ya, enggak, ini bukan sudah selesai, tapi masih cawe-cawe ini. Ya, karena apa-apa. Yang pasti, sekarang begini, sebentar lagi, kan udah Oktober. Iya, tapi Oktober ini kan lagi rapi, lagi rame-rame susun kabinet. Prof, nggak tertarik untuk masuk kabinet, Prof? Enggak lah, karena begini, apa namanya, kalau ada namanya, ya enggak, Fok barrel, ya, gentong babi. Sekarang ada lagi kabinet babi gemuk. Gitu. Karena nggak ada. Ya, sekarang Cina aja berapa cuma menterinya? Ya, makanya Amerika berapa? Saya juga setuju, Prof. Kalau semuanya ditampung kan bagus. Kan memang semuanya kan mau diakomodir. Nanti ngobrol semua di situ. Merumpi dia, nggak bekerja. Kalau perlu dibentuk kabinet 100 menteri, Prof. Apa, Prof? Jadi balik tempo dulu gitu. Iya, kabinet 100 menteri kan keren juga kan. Kagak, jadi semua kebagian. Cuma budgetnya mahal, Bib. 100 menteri kan banyak apa-apa, Prof. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada rebutan-rebutan, ujung-ujungnya bentrok ribut. Lebih baik kalau saran saya ini ya kabinet 100 menteri kan selesai. Jadi siapa aja bisa masuk ke tampung semua. Ya, enggak lah. Saya masih sayang sama anak cucu saya. Kita harus kembalikan kepada yang jalan yang baik, sebagaimana sampaikan oleh Al-Farabi. Untuk mengatasi kan kegemukan yang kontribusi apa namanya pasangan yang menang ini kan luar biasa kan. Nah, daripada di antara mereka nanti ribut lagi, ya lebih baik digemukkan sekali. Ini dalam teori manajemen teori kepemimpinan dan manajerial, itu span of control itu 7 bit. Jadi kalau pimpinan punya direktur, punya wakil direktur itu ya 7 maksimum. 7 itu zaman Orba harus minta izin presiden. Nggak mudah, bit. Jadi sekarang enggak. Ada presiden kabinetnya gemuk 40. Dan ini termasuk juga buah pikirannya. Nggak apa-apa kalau saran-saran saya malah gemuk sekalian yang tanggung-tanggung. Waduh, Habib ini. Iya, biar semua terakomodir. Semua terakomodir sehingga bisa bagus. Iya. Daripada rebutan-rebutan nanti ujung-ujungnya berantem lagi. Ya bukan berantem, tetap berantem, Bib. Yang satu mau jual komodo, yang satu mau jual pulau pisang, yang satu mau jual ini. Lantas apa?
Ya enggak, one road one belt-nya Amerika China ini akan jalan di. gitu ya. Jadi nggak ada deh kasihannya sama anak bangsa ini. Jadi terutama kepada bonus demografi para Gen Z dan milenial, sadarlah akan nusa dan bangsa. Tidak ada di dunia ini dengan etnis yang besar, ya enggak? Negara kepulauan yang telah didudukkan oleh Juanda, dilanjutkan oleh Kartasasmita, ya, menteri kelautan. Jadilah negara kepulauan archipelago dengan sumber daya alam yang luar biasa, dengan sumber daya manusia nomor 4 besar di dunia. Kemudian dengan kebanggaan pada tingkat kebodohan nomor 100 di bawah kedunguan dan nah, ini yang dipertahankan oleh sekarang oleh yang sedang menggerogoti republik ini. Bayangkan saja kepada yang mengelola tambang nikel, mereka 30 tahun dibebaskan pajaknya. Lah sekarang cabai bawang dipajakin. Ini untung Siti Manggopo nggak hidup. Kalau hidup lagi Siti Manggopo dari Minangkabau, pahlawan, dia rame mengangkat senjata, membunuh Belanda, terjun ke lapangan. Itu Siti Manggopo. Karena apa? Perang blasting namanya, perang pajak. Kok kembali lagi ke Anies Rashid Baswedan. Ini yang topik kita kan? Iya, kalau Anies Rashid Baswedan tuh udah deh, partai selama ini dia mikir-mikir pertimbangan. Ini orang desak terus. Nah, kalau bikin partai, dia akan menimbulkan nuansa persaingan dengan partai pendukungnya. Itu satu. Kemudian modalnya juga tidak kecil. Taruhlah bersemangat sekarang relawan dan sebagainya. Kalau saya, kalau dia itu misalnya dalam kaitan dengan membangun komunitas dan jaringan, ya bikin ormas saja dulu. Sudah. Entah sampai kapan, kalau ormas itu kan boleh. Enggak, kalau saya lebih cenderung dia kembali lagi ke Gubernur DKI, Bro. Nah, karena itu apa? Karena kemarin kan memang belum selesai. Tugas beliau kan dua periode kan. Baru 1 periode, tiba-tiba muncul keputusan presiden, pemilu ditunda, sehingga mungkin ini sudah takdir Allah ya. Beliau dikasih break beberapa bulan untuk ngikutin pilpres, belum nasib mujur dengan segala macam hiruk-pikuknya, sehingga digagalkan jadi presiden. Nah ini kita, kalau saya lebih cenderung beliau tetap eksis di DKI karena memang DKI ini memang masih membutuhkan pemimpin yang cerdas. Nah, selain itu, kita juga berharap nih, Prof. Kemarin koalisi perubahan itu tetap eksis, Prof. Kalau kemarin itu masalah pemilihan presiden, kalau sekarang pemilihan bupati, wali kota, gubernur, dan mereka harus proaktif semuanya. Proaktif artinya dalam arti apa? Mereka harus menseleksi calon-calon pemimpin kepala daerah ini. Ada 200 lebih, hampir 300 ini harus betul-betul partai perubahan itu konsentrasi penuh. Sehingga inilah salah satu bibit-bibit yang terbaik yang akan memimpin negeri ini. Selain presiden dan wakil presiden, tentunya gubernur, wali kota, dan bupati juga dibutuhkan sinergi antar pemimpin. Ini juga Prof. Iya, ini diskusi berat. So ada juga gagasan diaspora, tokoh-tokoh intelektual kita di mancanegara, dalam negeri. Baiknya Anies ini masuk ke panggung internasional. So di PBB itu banyak badan-badan yang bisa dipegang beliau. Ya, kalau saya lebih cenderung karena bahwa untuk ini ada lawan-lawan mereka dulu masih tetap akan menggiring masalah yang tidak tuntas dulu, yaitu masalah berkaitan dengan KPK. Ya itu cuma itu orang jahil, Prof. Ya, masalahnya sudah clean and clean, ya.
Sehingga kalau ada masih mau ngomong itu lain Jokowi yang selama ini Ya, dan buzzer justru itu. ya buzzer yang halangi kalau Anies mau maju. Ya namanya jahiliyah. Iya, ya. jadi sekarang ini kalau kemarin dihalang-halangi untuk jadi PN1, tapi dengan takdir Allah beliau bisa bersanding, ya bertanding, tapi dikalahkan. Tapi sekarang ini, ya itu aja muncul lagi tuh bibit yang kemarin tuh, wah udah macam saya udah dengar tuh di mana-mana tuh, wah lebih baik beliau. Jadi pertama begini, saya setuju dengan 50-50 Anies itu untuk DKI, perasaan saya, kecuali ada green light dari Prabowo. Sehingga ya enggak, orkestra pembangunan ibu kota Jabodetabek itu ya, kemudian masalah internasional isu akan bisa terselesaikan. Nah, cuma sekarang ini pertarungan ya rezim istana dengan pertarungan ya enggak timnya Prabowo yang sedang ini saya lihat, sepertinya beliau ini membangun yang namanya Zaken Kabinet. Nah, kalau ini jalan, nyambung sama Anies gitu loh. Ya, kalau saya lebih sibuk berbenturan saja. Tetap Anies itu konsisten. Ya, selama ini dia katakan bersaing dengan Prabowo. Itu dia harus dipertahankan selama-lamanya. Supaya ada check and balance gitu loh. Kalau beliau selama ini tidak sependapat dengan Prabowo, karena waktu itu ya, sebelumnya kalau beliau tuh mauannya jadi pemimpin, jadi wakilnya Prabowo, sudah selesai masalah. Tapi beliau punya pendirian, beliau punya ketegasan. Ya, itu maksud saya. Dengan melihat pengalaman yang lalu, dengan melihat perjalanan Prabowo, masih reda. Jadi kalau ada, nah ini kan, kalau ada sinyal-sinyal ini, ya masuk ke sinyalnya, itu mungkin udah nggak perlu sinyal, sudah ada sinyal dari PKS, sudah ada dari PKB, sudah ada dari Nasdem, sudah ada untuk jadi DKI 1, udah gampang. Semangat banget. Iya. Karena sinyal bahkan PDIP pun kelihatannya mau dukung Anies jadi DKI 1, udah kita dukung aja bro, bagus ya, karena memang 5 tahun kan belum cukup. Jadi nanti sebagai koordinator pendukungnya itu Bu Mega ya? Ya, bukan aja yang pokoknya partai pengusung kemarin tuh jelas-jelas. Iya, kalau kemarin kan Suryo Paloh. Ya, Nasdem. Kingmakernya. Ya, Nasdem, PKB sama PKS. Ya. Nah, tiga-tiganya sudah memberikan sinyal untuk Anies DKI 1. Ditambah lagi plus, walau benar atau tidak, PDIP juga katanya mau mendukung Anies sebagai DKI 1. Bagus, insya Allah. Ya, kalau saya sih yang penting itu begini, PDIP dukung dia Kingmaker, 3 yang pengusung kemarin. Kan dia nggak butuh kingmaker lagi, bukan presiden kok. Bukan kingmaker untuk timnasnya nanti kemenangan. Dia tim kemenangan kalau ditingkat cukup. Kalau kemarin untuk presiden waktu itu perlu kingmaker. Kali ini nggak perlu king lagi, nggak usah. Penting ya kingmaker lah kalau nggak kingmaker. Kalau cukup kursi kan itu kan dibutuhkan gubernur kan dibutuhkan 15 kursi kan. Sementara tidak, kalau soal kursinya berlebih, Bib. Ya. Tapi memenangkan pertarungan DKI itu tugas kita. Bukan. Tugas relawan. Tugasnya Puan kalau mau duduk lagi. Jangan, tugas relawan aja biar nggak ada beban, nggak ada utang politik. Relawan yang selama ini rela berkorban. Itu aja pentingnya. Mana-mana sekarang relawan sudah bergerak. Sudah ke Nasdem, entar lagi mau ke PKS, entar lagi juga mau ke PKB. Yang siapa ini relawannya kan banyak, Bib. Banyak, saya ada monitor. Jadi ini gerakan relawan sekarang itu tetap berharap Anies menjadi pemimpin DKI. Kalau komandan relawan dulu kan di sana ada Sudirman Said, Said Didu, ada Faisal yang bikin pemenangan akta, bukan relawan, lain tuh. Iya, tapi kalau relawan yang ada sekarang banyak, masih banyak. Ada ratusan itu relawan. Ya kalau ratusan cuma 3 orang, cuma KSB doang gimana, Bib? Harus cermat, Bib. Saya ini kan pengalaman Satgas, Bib. 2014 saya di belakang, 2019 tampil di depan, kemarin tampil sebagai penasehat. Tetapi menghadapi permainan cawe-cawe dan penekanan daripada seluruh itu memang berat. Ya, itu kalau presiden kemarin, tapi untuk gubernur nggak seberat kemarin. Beda. Begini, Bib, ya.
So bagi Bro Joko, keamanan dan keberlangsungan penguasaan tatanan tata kelola bangsa ini ingin di kelompok dia. Iya, itu maunya dia. Kita juga punya mau, Prof. Nah, kalau mau, kemarin dia cawe-cawe, sekarang dia punya oligarki, dia punya ini, Nggak apa-apa. dia akan jalan. Dia punya mau, rakyat juga punya mau, relawan punya Ya mau. kemarin juga rakyat punya mau. Iya, kan menang kita sebetulnya. Ya kan? Jangan, nah, sebetulnya tidak boleh. Yang sekarang ini mau didapur itu Prabowo. Nah, jadi ini sudahlah ya, udah berjalan. Nah, jadi makanya harus hati-hati ini. Jangan nanti analisis tadi malah menjadikan berlian ini terpuruk lagi jauh ke bawah. Itu yang perlu dipertimbangkan. Iya. Kalau berlian tetap berlian, Prof. Ya, berlian, kita ingin muncul dia di 2029. Ya, lah nanti kalau dia terpuruk jauh ke bawah, apalagi sekarang tambang-tambang tuh dikirim ke luar negeri, nggak ditimbang, nggak dipajak, gimana? Jadi Setidaknya, Prof, kalau beliau masih punya tugas di ibu kota untuk menuntaskan pekerjaan PR-nya dia kemarin baru 1 periode, itu kita sangat mendukung. iyalah. Jadi saya mendukung Habib dengan pemikirannya, tapi saya kepada tim lain juga punya gagasan. Anies sebagai seorang tokoh, bagaimana dia terpilih dan eksis sampai 2029. Nah, sehingga pada saat itu, nah barulah dibuat sedemikian rupa, dan mudah-mudahan ya trias politika yang akan jalan ini dengan ideologi negara Pancasila tadi berjalan dengan pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan ya. Insya Allah kita berharap Gitu. pemerintahan ke depan ini baik ya. Ya, betul. Insya Allah, dengan harapan pemilihan kepala daerah nanti berjalan sesuai konstitusi ya, Prof, ya. Ya. Dan betul-betul seluruh partai politik itu memperhatikan calon-calon terbaik. Jangan asal punya uang, punya apa namanya kocek yang tebal langsung jadi pemimpin, itu juga bahaya ya. Ya. Sebaiknya seluruh partai politik itu memperhatikan nomor satu integritas ya, kapasitas ya kan, kapabilitas. Jangan isitas. Kalau cuma mikirin isitas saja bisa rusak nih, Bro. Ya kan? Iyalah, jadi kalau saya sendiri, Bib, apapun perjalanannya ini, yang penting kan secara pasti kita akan mengembalikan Pancasila ini sebagai ideologi negara. Dalam segi aspek harus diimplementasikan agar apa yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu dapat kita, sehingga masyarakat adil makmur yang berkeadilan bisa kita capai. Tugas LSMP masih panjang, Prof. Ya. Belum selesai, walaupun usia kita sudah 25 tahun menjelang 26, masih belum selesai. Karena kepemimpinan ke depan nanti di politika itu betul-betul sesuai dengan amanat konstitusi ya. Sehingga tidak saling tekan menekan ya. Kita berharap pemimpin ke depan itu betul pemimpin yang betul-betul istiqomah dengan trias politika tadi ya. Ya memang, Bib. Kalau memang Anies ya memenuhi apa yang saya sampaikan tadi, dia itu seorang leader dan dia itu seorang manajer. Komplit sudah. Ya, artinya sekarang kita berharap dengan Prabowo pun nanti trias politika itu tetap bisa dijaga ya, sebagaimana mestinya kan. Itu eksekutif, legislatif dan yudikatif itu betul-betul punya kemandirian masing-masing ya, tidak dikontrol oleh kekuasaan. Sehingga hukum berdiri di atas segala-galanya. Itu loh, para pendengar. Iya, tetap sebagai suatu negara memang kekuasaan. So, negara dia memaksakan itu kepada masyarakatnya sesuai ideologi negara yang dipilih. Tetapi secara menggerakkan trias politika yang terpisah. Begitu. Yang sudah, yang lalu biarin berlalu ya, sebagai catatan sejarah ya. Ke depan kita berharap semua itu bisa berubah ya. Berubah dengan terbentuknya kabinet baru nanti. Jadi pada rame-rame dengan 40 orang mungkin masih ribut ya, bikin ya kabinet 100 menteri ya, insya Allah dengan kabinet 100 menteri semua kebagian ya, masing-masing partai yang mau 10 ayo silakan, yang mau 15 ayo silakan, kan ngumpul program itu nanti istana diperbesar Pak, supaya nanti kalau sidang kabinet itu bisa menampung 100 menteri. Iyalah. Jadi kita tutup apa namanya bisik-bisik politik negara ini dengan kabinet 100 menteri usulan dari LSMP. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.
Baik.